yang sering dan populer dari zaman dahulu sampai saat ini, yaitu Qarun. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu di dalam tanah, maka dia akan mengatakan harta karun atau Qarun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Salawat beriring salam kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepadanya kita akan menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Bella, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab larangan bersikap bakhil atau bersikap kikir. Di dalam bab ini dituliskan yang pertama, yaitu tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang mana artinya adalah, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Di dalam surat Al-Lail. Artinya orang-orang yang kikir terhadap harta yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit baginya karena dia telah kikir terhadap sesama. Dia merasa dirinya yang paling cukup, dia merasa dirinya orang yang kaya, dia merasa dia telah berusaha dengan maksimal dengan usahanya, lalu Allah berikan dia harta, lalu tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat At-Taghabun ayat 9. Nah, jadi apa yang didapatkan ketika kita menghilangkan rasa kikir di dalam hati, di dalam badan kita ini, di dalam surat Taghabun menjelaskan tentang keuntungan yang akan didapat ketika kita menghilangkan sifat kikir yang ada di dalam badan kita. Berbeda dengan surat Al-Lail yang tadi. Surat Al-Lail menjelaskan kepada kita orang-orang yang kikir kehidupannya akan sempit. Dia merasa harta itu adalah miliknya, tanpa dia sadari harta itu ternyata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat At-Taghabun Allah menjelaskan, maka beruntunglah bagi kamu yang menghilangkan rasa kikir tersebut di dalam badannya, dan keberuntungan itu akan kamu dapatkan.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang dijelaskan, yang dibawakan oleh Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, wattaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan insyaallah hadis ini sahih. Yang mana artinya takutlah terhadap perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah dari sifat kikir, karena kikir telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Ia menyebabkan mereka menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Nah, jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ittaqudz zulma, agar takutlah kita kepada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang akan kita dapatkan hasilnya kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan takutlah kita terhadap kekikiran, karena sifat kikir akan menghancurkan kita, akan menghancurkan hidup kita mulai dari dunia sampai ke akhirat kita. Di dunia saja kita coba saksikan, ketika kita mendapatkan teman, saudara yang dia kikir, medit, dan dia tidaklah banyak memiliki kawan, tidaklah banyak memiliki teman, akibat dari sifat kikir yang dia miliki. Banyak contoh, termasuk diantaranya contoh yang sering dan populer dari zaman dahulu sampai saat ini, yaitu Qarun. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu di dalam tanah, maka dia akan mengatakan harta karun atau Qarun. Yang mana Qarun tersebut adalah orang yang sangat kaya raya, bahkan gudang hartanya saja diangkat oleh 6 orang itu belum tentu mampu. Itu kuncinya saja, gemboknya saja. Saking kikir dan takutnya hartanya diambil oleh orang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguburkan si Qarun ke dalam tanah akibat kekikiran yang dia miliki. Maka saat ini kita sering mengatakan, apabila kita mendapat sesuatu di dalam tanah, kita sebutkan harta Qarun atau harta karun. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kikir, larangan bersikap bakhil dan kikir. Mudah-mudahan video singkat kali ini bermanfaat untuk kita. Video singkat ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.